nggak asing, antum jalan keluar, orang tanpa status, bahkan mohon maaf, ada ahwat pacaran, bukan ahwat. Saya kalau nyebut ahwat saya dulu pernah diprotes. Ahwat tuh baik-baik katanya. Ada perempuan, bener. Saya bilang ada ahwat tuh terkadang tuh jalan tuh dia lenggak-lenggok. Ustadz itu bukan ahwat, itu perempuan. Oh gitu, siap. Siap bos, salah ngomong bos. Ada, mohon maaf ya, perempuan yang dia pacaran dengan suami orang. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Apalagi kalau suaminya itu banyak duitnya. Tugas di luar kota, naudzubillah. Saya yakin antum nih solehah semuanya. Solehah semuanya. Oke. Nah, ini jangan dekati zina, jangan pacaran, ini cara yang sesat. Yang nggak boleh kita lakukan. Terus apa? Ini sudah ada dalam Al-Quran juga. Kalau tadi kan yang keji, ini sudah Allah jelaskan. Laki zina untuk perempuan zina dan sebaliknya. Ini ayat Al-Quran, surat An-Nur, ayat ketiga. Az-zani la yankihuha illa zaniyah. Jadi kayak gini, seakan-akan Allah menyampaikan nih, orang zina tuh nikahnya gimana pun nanti sama yang zina juga. Makanya kenapa? Itu sudah banyak terbukti. Laki-laki sama perempuan, perempuannya hamil duluan. Enggak dinikahi kecuali dengan orang zinanya itu. Itu sudah. Ketika nikah dia sudah hamil. Atau dia udah nikah duluan baru misalkan dirayakan. Ini banyak cara-cara yang salah teman-teman. Antum jangan menyepelekan itu. Coba sayangi diri kita. Antum punya aurat, sayangi aurat antum. Antum punya harga diri, akhwat nih, sayangi harga diri antum. Ini Allah yang memberikan, maka harus kita jaga. Kepala ini Allah yang ngasih, pipi ini Allah yang ngasih. Jangan dicium kecuali oleh ayah kita yang laki-laki ya, atau adik atau kakak kita. Hati-hati nih, ini jangan disentuh nih, panas. Anggap aja mereka itu yang belum halal tuh api yang panas yang dari neraka gitu. Jauh-jauh. Sekarang banyak ahwat tuh. Hei Ustadz, nah itu hati-hati. Nah ini, kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Karena ini pacaran. Ini efek pacaran. Bahkan mohon maaf, sekarang itu orang yang sudah menikah pun sama. Ada dia selingkuh, bahasa halusnya selingkuh padahal dia zina. Zina, unik ini. Kata-kata zina ini adalah bahasa Arab. Dia kata syariat. Kata apa? Syariat. Jadi enggak ada tuh artinya. Zina, zina. Coba antum artikan, enggak ada. Dia dari bahasa Arab, dari syariat dari Allah. Kata-kata dari Allah nih, bahasa dari Allah. Maka udah langsung namanya zina, zina. Nah itulah hebatnya Al-Quran. Enggak bisa kita membuat-buat, membolak-balikan, enggak bisa. Nah, terus bagaimana? Nah, rotu halal, caranya. Ini langsung kita tulis poin. Bagaimana rotu halal? Pertama, ta'aruf apa? Ta'aruf. Yang kedua, khitbah. Apa? Khitbah. Kalau ta'aruf itu perkenalan. Kalau khitbah itu tunangan, lamaran biasanya. Terus apa? Nikah. Halal nih. Baru setelah itu walimah. Jadi walimah itu sebenarnya enggak mesti ada. Kalau antum sudah nikah, sudah akad, sudah cukup, enggak apa-apa. Yang penting diumumkan. Jangan sembunyi-sembunyi, nanti namanya nikah siri. Nah, hati-hati. Jadi ta'aruf. Ta'aruf itu seperti apa? Contoh. Saya udah berapa ya enggak kehitung saya ta'arufin orang itu. Bahkan kemarin 2 orang saya suruh ta'aruf di rumah saya, 2 pasangan. Sini datang. Kalau ente tujuan baik sini, ta'aruf langsung. Dia sudah selesai CV-nya, nazar langsung. Itu. Ustaz gimana caranya? Oke. Ta'aruf itu melalui perantara. Ustadz dulu gimana? Dulu ta'aruf nih enggak ada zaman Rasulullah. Karena udah saling kenal. Rasulullah tuh nikah sama Aisyah, udah tahu Aisyah setiap hari ke rumah Abu Bakar. Karena enggak usah saling jadi dulu tuh enggak ada Rasulullah tuh ta'aruf dengan
siapa? Aisyah, ada Abu Bakar nggak ada. Karena sudah tahu Aisyah seperti apa. Karena tahu bapaknya seperti apa, insya Allah Aisyah seperti bapaknya, maka dinikahi. Nah itu. Nah, ta'aruf ini orang juga banyak salah. Ada kesalahan juga. Ta'aruf itu seperti beli kucing dalam karung. Tapi bukan saya. Ada teman saya. Ini kisah nyata. Coba ya. Suaminya dari pondok. Ustadz lulusan pondok. Istrinya ustazah lulusan pondok. Ta'aruf. Yang ta'arufkan kakak kelas saya. Tahu antum? 2 bulan pisah ranjang, cerai. Karena belum kelar. Karena masih ego. Karena belum paham. Itu banyak. Saya nggak nakut-nakutin. Maksud gini, orang yang paham, yang dia banyak belajar agama, bisa seperti itu. Berarti kita apa? Harus hati-hati. Saya tidak menakut-nakuti. Harus hati-hati. Bagaimana caranya? Harus benar-benar detail, faham. Karena mereka ini yang akan hidup dengan kita 24 jam. Tidur, lihat dia lagi. Bangun, dia lagi. Di dapur, dia lagi. Di kamar mandi, dia lagi. Jadi harus hati-hati. Nah maka tadi ta'aruf, harus ada apa? Wasilah. Siapa wasilahnya? Ya biasanya ada ustadznya atau misalkan kalau di sini direkturnya atau siapa, ada wasilah. Ta'aruf. Pertama tukar CV. Ustadz, kamu ini udah nikah belum Ustadz? Baru ta'aruf tapi boncengan. Baru ta'aruf Ustadz, doain Ustadz ya. Ada yang kayak gitu. Kamu udah enggak enggak? Udah nikah? Belum Ustadz. Doain Ustadz. Baru ta'aruf kemarin Ustadz. Alhamdulillah saya diterima sama ibunya Ustadz. Oh, ta'aruf ya. Perempuannya pakai kerudung. Orang belum paham. Maka belajar tuh jangan setengah-setengah. Nah kalau setengah-setengah nanti sama ibadahnya pun setengah-setengah. Ini kan ibadah. Saya bilang tadi, antum ta'aruf kalaupun itu gagal, kalaupun itu belum berhasil, saya nggak katakan gagal, belum berhasil, itu nanti akan dihitung pahala oleh Allah. Karena apa? Menjalankan perintah Allah. Ta'arafu. Nah, kemudian barulah setelah cocok, datang ke orang tuanya, niat untuk mengenal lebih dekat, niat untuk serius. Bismillah, mau datang untuk khitbah. Khitbah tuh di booking. Kalau kayak gini nih, kita itu teman-teman, kalau ke bank itu ngambil nomor antrian, itu udah booking. Nggak bisa nih antrian kita diambil orang lain. Nah kemudian apa? Nikah. Setelah nikah apa? Baru walimah. Udah simple nikah itu. Maka nikah itu mudah. Jangan dibuat susah. Nikah itu bukan masalah gengsi, tapi harus sesuai syar'i. Nikah itu tidak harus mewah, tapi bagaimana caranya mengundang berkah. Paham? Bisa ada yang ulangi? Nikah itu mudah. Jangan dibuat susah. Nikah itu tidak untuk gengsi, tapi harus sesuai syar'i. Nah, nikah itu tidak harus mewah, tapi bagaimana caranya mengundang berkah. Udah 3 itu. Paham Tom? Oke, next.